Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkawan dengan teman yang buruk diumpamakan seperti kita duduk di dekat tukang pandai besi, sehingga tubuh kita bisa terbakar oleh percikan apinya, atau kalau tidak, pakaian kita yang kena percikan api, atau setidaknya bau yang tidak sedap pada tubuh kita karena asap. Artinya bahwa berkawan dengan teman yang buruk, sedikit atau banyak keburukan itu akan berpengaruh pada kepribadian kita, karena teman adalah cerminan pribadi seseorang. Baik, berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, yang pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal sistem persamaan linier dua variabel. Pada tayangan bagian yang kedua ini, soal-soal yang kita bahas khusus soal-soal pemecahan masalah. Maka siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk fokus mengikuti sajian berikut, dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya jika belum, juga like, komen, dan bagikan video ini untuk orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah atau USBN Matematika Jenjang SMP volume ke-27. Soal-soal materi sistem persamaan linier dua variabel. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Soal yang pertama, nomor 15.4. Sebidang tanah berbentuk persegi panjang, mempunyai ukuran panjang 2 kali lebarnya. Jika keliling tanah 54 meter, maka luas tanah adalah titik. Penyelesaian. Di sini ukuran panjang tanah 2 kali lebarnya, artinya ukuran panjang bergantung pada nilai lebar. Kita misalkan panjang tanah adalah X dan lebarnya Y. Dikarenakan ukuran panjang bergantung kepada lebar, yaitu bahwa panjangnya 2 kali lebar, maka kita dapatkan hubungan X sama dengan 2Y. Panjang sama dengan 2 kali lebar. Kita simpan sebagai persamaan pertama. Kemudian kata kunci dalam soal berikutnya adalah kelilingnya 54 meter. Ingat, keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Jika panjangnya adalah X dan lebarnya Y, sedangkan kelilingnya 54, maka kita dapatkan hubungan 2X ditambah 2Y sama dengan 54. Berikutnya kita lakukan substitusi persamaan pertama ke persamaan kedua. Tidak perlu eliminasi, karena dengan substitusi lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Artinya apa? Nilai X pada persamaan yang kedua kita ganti dengan 2Y. X yang kita beri warna merah kita ganti 2Y, sehingga ekivalen dengan 2 dikali 2Y ditambah 2Y sama dengan 54. Ekivalen dengan 4Y ditambah 2Y sama dengan 54. Ekivalen dengan 6Y sama dengan 54. Maka Y adalah 54 dibagi 6. Hasilnya Y sama dengan 9. Nah, nilai Y sudah kita dapatkan 9.
Berikutnya kita menentukan nilai X, yaitu panjang dari tanah. Bagaimana caranya? Kita substitusikan nilai Y sama dengan 9 ini ke persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan 2Y. Y-nya kita ganti dengan 9. Sehingga ekivalen dengan X sama dengan 2 dikali 9, X sama dengan 18. Nah, apa ini artinya? X tadi adalah permisalan dari ukuran panjang. Artinya bahwa panjang tanah adalah 18 meter. Dan Y adalah permisalan dari lebar. Maka lebar tanah adalah 9 meter. Kalau yang ditanyakan luas tanah, ya tinggal kita masukkan dalam rumus luas bangun persegi panjang. Karena tanahnya berbentuk persegi panjang. Yaitu panjang kali lebar untuk panjangnya X, lebarnya Y, yang mana X-nya 18, Y-nya 9. Hasilnya adalah 162 meter persegi. Jadi luas tanah tersebut adalah 162 meter persegi. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 15.5. Di sebuah mall pada 2 jam pertama terdapat 40 kendaraan yang parkir terdiri dari mobil dan motor. Jika jumlah roda seluruhnya ada 104 buah, sedangkan tarif parkir setiap mobil Rp5.000 dan motor Rp2.000, maka besar penerimaan uang parkir saat itu adalah titik. Penyelesaian. Kita misalkan terlebih dahulu banyak masing-masing kendaraan, yaitu mobil kita misalkan yang parkir adalah sebanyak X dan motor sebanyak Y. Kata kunci yang pertama bahwa di mall itu ada 40 kendaraan yang parkir terdiri dari mobil dan motor. Yang mana mobilnya kita misalkan sebanyak X dan motornya kita misalkan sebanyak Y. Maka kita dapatkan model matematika X ditambah Y sama dengan 40. Artinya banyak mobil yang parkir ditambah banyak motor yang parkir ada 40 buah. Kata kunci yang kedua adalah jumlah roda keseluruhan ada 104. Maka kita harus memperhatikan banyak roda dari masing-masing jenis kendaraan. Setiap mobil rodanya 4, sedangkan setiap motor rodanya adalah 2. Kalau ada X mobil berarti banyak rodanya adalah 4 dikali X. Kalau ada Y motor, maka banyak rodanya adalah 2 dikali Y. Maka model matematikanya 4X ditambah 2Y sama dengan 104. Berikutnya kita tentukan nilai X dan Y dengan metode eliminasi. Kita hilangkan salah satu variabel. Kita kalikan 2 untuk persamaan yang pertama. Sehingga menghasilkan 2X plus 2Y sama dengan 80. Persamaan kedua kita biarkan dengan cara kita kalikan 1. Sehingga kita dapatkan variabel Y berkoefisien sama. Kita eliminasi suku bervariabel Y dengan cara kita kurangkan karena tandanya sama, yaitu sama-sama positif. Demikian juga kalau sama-sama negatif juga kita kurangkan. Kalau tandanya berlawanan, kita jumlahkan. Kita kurangi, kita dapatkan negatif 2X sama dengan negatif 24, maka X-nya adalah 12. Berikutnya, seperti sebelumnya, X sama dengan 12, kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada. Yang paling mudah tentu persamaan X ditambah Y sama dengan 40. X-nya adalah 12, ditambah Y sama dengan 40, maka Y adalah 40 dikurangi 12, Y sama dengan 28.
Nah, sekarang sudah kita dapatkan nilai X 12, artinya banyak mobil yang parkir 12 mobil. Dan Y sama dengan 28, artinya banyak motor yang parkir adalah 28 motor. Tarif mobil 5.000 dan tarif motor 2.000. Berarti masing-masing tarif kita kalikan dengan banyak kendaraan yang parkir. 5.000 dikali banyak mobil yang parkir yaitu X, ditambah 2.000 dikali banyak motor yang parkir yaitu Y. Yang mana X-nya 12, Y-nya 28. Sama dengan 60.000 ditambah 56.000 sama dengan 116.000. Artinya bahwa dalam 2 jam pertama itu pendapatan parkir adalah Rp116.000. Jawaban yang benar adalah B. Soal terakhir nomor 15.6. Seorang tukang parkir di tempat konser musik mendapat uang Rp76.000 dari 5 buah mobil dan 12 buah motor. Sedangkan dari 10 buah mobil dan 8 buah motor, ia mendapatkan uang parkir Rp104.000. Jika 2 jam terakhir terdapat 15 mobil dan 20 motor, uang parkir yang ia terima adalah titik. Penyelesaian. Kalau soal nomor 15.5 yang belum diketahui adalah banyak dari masing-masing kendaraan. Sedangkan di sini banyak kendaraan justru sudah diketahui. Yang belum diketahui apa? Tarif dari masing-masing jenis kendaraan. Maka yang kita misalkan adalah tarif parkirnya. Yaitu kita misalkan tarif parkir untuk satu mobil adalah X dan untuk satu motor adalah Y. Kalimat kunci yang pertama adalah 5 buah mobil dan 12 buah motor mendapatkan uang parkir Rp76.000. Kalau banyak mobil adalah 5 dan banyak motor adalah 12, maka kita tulis model matematikanya 5 dikali X ditambah 12 dikali Y sama dengan 76.000. Kalimat kunci yang kedua adalah 10 buah mobil dan 8 buah motor 104.000. Maka model matematikanya dengan cara yang sama kita dapatkan bentuk 10X ditambah 8Y sama dengan 104.000. Berikutnya kita lakukan metode eliminasi. Kita kalikan 2 untuk persamaan yang pertama dan kita kalikan 1 untuk persamaan yang kedua sehingga kita dapatkan persamaan baru 10X ditambah 2Y sama dengan 152.000 dan 10X ditambah 8Y sama dengan 104.000 tetap. Jadi kita kalikan 2 dan 1 supaya variabel X-nya koefisiennya sama. Sudah sama, sekarang kita kurangkan. Hasilnya adalah 16Y sama dengan 48.000 sehingga Y adalah 3.000. Langkah berikutnya nilai Y 3.000 kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh pilih yang mana saja. Kita memilih bentuk persamaan yang awal yaitu 5X ditambah 12Y sama dengan 76.000 untuk Y sama dengan 3.000. Kita dapatkan 5X plus 12 kali 3.000 sama dengan 76.000. Ekivalen dengan 5X ditambah 36.000 sama dengan 76.000. 36.000 kita pindah ruas untuk mengurangi 76.000. Menghasilkan 40.000. 5X sama dengan 40.000. Maka X adalah 40.000 dibagi 5 hasilnya 8.000. Nah artinya apa ini? X tadi adalah biaya parkir satu mobil. Berarti biaya parkir satu mobil 8.000. Sedangkan Y adalah biaya parkir satu motor yaitu 3.000. Kok mahal Pak? Ini di tempat konser. Wajar. Nah berikutnya kalau ada 15 mobil dan 20 motor maka bisa kita tulis
15 dikali X ditambah 20 dikali Y sama dengan X-nya 8.000, Y-nya 3.000 kita substitusikan. Hasilnya 120.000 ditambah 60.000 sama dengan 180.000. Jadi pendapatan parkir 2 jam terakhir adalah Rp180.000. Soal-soal pemecahan masalah dalam sistem pertidaksamaan linear satu variabel itu cukup mudah penyelesaiannya. Karena biasanya bilangan-bilangannya relatif sederhana dibandingkan dengan yang bukan pemecahan masalah, kadang ada pecahan gitu ya. Yang menjadi kunci dalam pemecahan soal-soal masalah sistem pertidaksamaan linear satu variabel di sini adalah kalian bisa mengubah permasalahan di dalam narasi soal menjadi sebuah model matematika yang berupa sistem persamaan linear satu variabel. Kalau sudah terbentuk, kita lakukan eliminasi, substitusi, selesai. Baik, demikian yang bisa kita sajikan pada episode kali ini. Dengan berakhirnya sajian ini, maka kita akhiri sampai di sini pembahasan soal-soal sistem persamaan linear dua variabel. Berjumpa lagi untuk pembahasan soal-soal materi berikutnya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.